I like this talk gitu. Ini harus lebih banyak di Indonesia pakai begini nih. Saya salah satu yang paling gemes itu ketika ruang-ruang kelas kita itu pakai smartboard, tapi sebatas the board is smart gitu. Yang kita gemes itu kan ketika yang megang itu nggak, ya udahlah nggak terusin lebih jauh lah. Sensitif nanti tante. Tapi betul, ini saya terima kasih dapatnya kapur, nanti saya bilang kemana-mana di Indonesia nih. Lihat tuh, dia MIT aja pakai kapur gitu. Indonesia nggak perlu impor oleh kapur begini kan? Apa tadi pertanyaannya? Yang pertama Pak, Larry Diamond. Bapak memetik Larry Diamond. Yang berkata populasi kecil lebih kuat institusi demokrasinya daripada yang Indonesia yang berpopulasi besar. Ya, jadi ketika kita perhatikan, kita ingin ke sini nih, dari sini. Ini cerita Indonesia dulu nih. Banyak yang mengambil rute di Asia, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, kemudian ya itulah negara-negara Asian Tigers itu. Mereka mengambil rute ini, teman-teman. Bangun economic prosperity, bangun ekonominya, baru kemudian bangun demokrasinya. Ada yang membangunnya begini, teman-teman. Ini polanya seperti India. Demokrasi dibangun, baru kemudian nanti ekonominya. Nah, Indonesia pada saat mengalami krisis tahun 97-98, itu collapsing ekonominya. Di sisi lain, pemerintahnya juga mengalami breakdown. Dalam artian pergantian rejim yang tadi, dari otoriter menjadi demokrasi, dari sentralistis menjadi desentralitis. Apa yang menarik di sini? Walaupun pada waktu ini Indonesia terjadi, itu tidak disadari grafik ini. Itu saya tulis di disertasi. Apa yang terjadi di sini? Jadi teman-teman, ketika Indonesia harus mengerjakan ini bersama-sama, Indonesia nggak punya pilihan pada waktu itu. Demokrasi dulu tanpa pembangunan ekonomi. Nggak bisa. Ekonomi dulu tanpa demokrasi. Untuk bisa mengerjakan dua-duanya, maka syaratnya, delivery-nya, dikecilkan unitnya. Makanya menjadi desentralisasi. Karena tidak mungkin dengan unit sebesar Indonesia, rancangan pembangunan ekonomi dan demokrasi dikerjakan di unit yang besar. Karena itulah kemudian desentralisasi diambil. Seperti yang dikatakan Larry Diamond, bahwa institusi demokrasi bisa berfungsi lebih baik ketika unitnya lebih kecil. Seluruh fungsi dipindah ke daerah kecuali 7. Apa sih 7 itu? Moneter, pertahanan, religious affair, dan beberapa yang lain. 7. Yang lainnya dipindahkan ke daerah. Dan itu sejalan dengan apa yang dilihat di berbagai tempat. Kalau mau function, maka harus dikerjakan di level yang lebih kecil. Nah, kenapa kok kita problematik di tingkat daerahnya juga? Nanti kita bisa diskusikan. Salah satu yang problematik kenapa? Karena demokrasi di tingkat daerah tidak sepenuhnya terjadi. Karena keputusan-keputusan partai politik adalah keputusan di tingkat pusat. Bukan mencerminkan konstelasi di daerah. Itu bagian harus direform. Kita sudah mereform banyak hal. Kecuali salah satu aspeknya. Party financing, belum. Reform political party, belum. Dan itu barrier kita. Kalau itu dikerjakan, barangkali unit yang lebih kecil itu benar-benar berfungsi. Hari ini, pembangunan demokrasi di Indonesia di level daerah itu separuh jalan. Gitu. Yang kedua Pak, tadi film Pesta Babi Pak. Pesta Babi belum, tapi kalau di sini ada yang pada nonton, saya ikut nonton sama-sama. Hari ini kita dalam suasana bebas. Jadi, kalau memang yang dikerjakan baik-baik saja, maka transparansi itu tidak pernah ditakuti. Itu rumus itu. Tapi kalau yang dikerjakan tidak baik-baik saja, maka transparansi itu selalu ditakuti. Itulah sebabnya kenapa transparansi adalah instrumen salah satu yang terbaik untuk kita memerangi bad governance. Jadi kalau sekarang muncul film ini, dan kemudian ada yang keberatan, ya counter aja dengan fakta gitu. Menurut saya itu. Baik, yang terakhir, sebenarnya tadi Bapak sudah sempat menyentuh tentang desentralisasi ya, tapi mengulang pertanyaannya, saya tertarik dengan poin Bapak terkait desentralisasi dari pengalaman yang lalu. Apakah desentralisasi yang berjalan sekarang sesuai dengan yang Bapak impikan di awal? Belum sesuai yang diimpikan. Desentralisasi itu ada unsurnya, ada dekonsentrasi, sampai yang paling jauh adalah devolusi. Nah, di Indonesia,
kita belum sampai true devolusi itu. Ini yang kita butuhkan. Banyak yang menceritakan, Pak, kita perlu federal. Gagasan itu bermunculan. Saya ingin sampaikan soal federal itu. Itu ada hal yang agak berbeda di sini. Banyak yang menganggap bahwa kalau federasi pasti desentralistik, which is not true. This is not true. Ini kuadran begini. Jadi teman-teman akan menemukan situasi di mana federasi tapi sentralistik. Ada juga situasi di mana unitary tapi desentralistik. Sehingga problem yang kita miliki adalah proses desentralisasi dan sentralisasi ini maju mundur. Ini bergerak ke arah sentralistik, nanti bergerak ke desentralistik. Ini harus diberesin. Jangan sampai kita mengasumsikan bahwa setiap perusahaan federasi berarti sama dengan desentralistik. That is not true. Jadi, saya tanya apakah sudah seperti ideal? Belum. PR-nya banyak. Yang harus menentukan siapa perintah pusat. Bahkan kemarin Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak melakukan resentralisasi otoriti di banyak aspek. Yang itu kemudian merepotkan sekali di pemerintah daerah. Kalau saja kita konsentrasi di sini, teman-teman, maka kita akan bisa membereskan secara serius persoalan di Indonesia dan tidak digabungkan perbedaan soal ini. Nanti kita bisa tunjukkan kasus Spanyol, kasus Jerman, kasus Australia, kasus beberapa negara di Eropa Timur, kasus di Amerika Selatan, di mana federasi justru diiringi dengan sentralisasi, jadi nggak otomatis, gitu ya.